Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami. Saya sendiri sebagai ketuanya dan anggotanya ada Muhammad Hasim, saya Rawanita. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Pendahuluan. Pengertian komunikasi interpersonal menurut Titik Mulyana 2005, komunikasi antarpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara terbuka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Karakteristik. Menurut Harjana 2007, karakteristik komunikasi interpersonal adalah yang pertama, melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan non-verbal. Yang kedua, melibatkan perilaku spontan, tepat, dan rasional. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi tidaklah statis, melainkan dinamis. Yang keempat, melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi, dan koherensi. Pernyataan yang satu harus berkaitan dengan pernyataan yang lain sebelumnya. Yang kelima, komunikasi antar pribadi merupakan suatu kegiatan dan tindakan. Yang keenam, yang terakhir, melibatkan di dalamnya bidang persuasif. Selanjutnya, tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, ada belajar tentang diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menjalin keakraban untuk membentuk hubungan. Yang ketiga, mempengaruhi atau mengontrol sikap dan perilaku orang lain. Yang keempat, sarana hiburan atau menyenangkan diri dan tukar pikiran. Yang kelima, membantu orang lain yang kesulitan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Menurut Jalaluddin Rahmat 2007, komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh yang pertama itu ada persepsi interpersonal, yang kedua maksud diri, yang ketiga atraksi interpersonal, yang keempat yang terakhir hubungan interpersonal. Persepsi interpersonal, pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya yang menentukan interpretasi kita pada sensasi. Selanjutnya, faktor situasional pada persepsi interpersonal. Yang pertama, ada deskripsi verbal. Yang kedua, petunjuk proxemic. Yang ketiga, petunjuk kinestik. Yang keempat, petunjuk wajah. Yang kelima, petunjuk paralinguistik. Yang keenam, yang terakhir, petunjuk artifaktual. Melanjutkan materi dari Islam, yaitu konsep diri. Konsep diri itu ada dua pandangan, yaitu William Brooke, dia mengatakan pandangan dan perasaan kita tentang diri kita yang bersifat psikologis, sosial, dan krisis. Konsep diri meliputi apa yang ada di pikiran dan apa yang Anda rasakan tentang diri Anda. Yang kedua itu yaitu Anita Taylor, yaitu konsep diri sebagai how you think and feel about the entire complex of belief and attributes your whole about yourself. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsep diri. Setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Buka diri, percaya diri, dan sensitivitas. Selanjutnya yaitu orang yang memiliki konsep diri positif ditandai dengan 5 hal. Ia yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. Yang kedua, ia merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, ia menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat yaitu ia menyadari bahwa setiap orang yang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Yang terakhir, ia mampu memperbaiki dirinya karena dia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya. Yang selanjutnya yaitu atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal dengan bahasa sederhananya. Ini berarti dengan mengetahui siapa tertarik kepada siapa atau siapa yang menghindari siapa. Kita dapat meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Selanjutnya, perspektif interpersonal. Pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya yang menentukan interpretasi kita pada sensasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi interpersonal.
Ya, yang pertama kesamaan karakteristik personal, yang kedua tekanan emosional atau stres, yang ketiga tidak diri rendah dan isolasi sosial. Selanjutnya itu ada faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama itu daya tarik fisik, jajaran, familiarity, kedekatan, dan kemampuan. Nah, selanjutnya itu komunikasi interpersonal yang efektif. Menurut David tahun 1992, komunikasi interpersonal yang efektif berdasarkan pendekatan humanistik model dan pragmatik model. 5 faktor humanistik model yang efektif. Yang pertama, openness. Openness itu membuka diri dengan lawan bicara. Nah, yang kedua, empati. Empati itu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa kehilangan identitas. Nah, yang ketiga, supportiveness atau yang mendukung. Nah, yang keempat, positiveness, menghargai keberadaan orang lain. Nah, yang terakhir itu equality, yaitu penerimaan terhadap lawan bicara. Nah, berikutnya pendekatan pragmatik. Ada 5 kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama confidence. Nah, yaitu memiliki rasa percaya diri sosial sehingga berkomunikasi secara rileks. Nah, yang kedua itu imediasi, yaitu perasaan kebersamaan antara pembicara dan pendengar. Nah, berikutnya yang ketiga interaction management, yaitu mengontrol interaksi. Nah, selanjutnya itu listening dalam komunikasi interpersonal. Nah, tujuan atau kegunaan listening yang menurut DeVito tahun 1992 yang pertama listening for enjoyment, yang kedua listening for information, yang ketiga listening to help. Nah, kesimpulannya adalah komunikasi interpersonal adalah terjadi hubungan yang jelas antar personal yang dilakukan secara tatap muka dan menyebabkan adanya suatu interaksi. Sekian, terima kasih.